Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia pada kelas 4, halaman 17 sampai 26, bab 1 sudah besar. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran berikutnya atau video yang sudah lalu, video halaman 1 sampai halaman 17, kalian bisa lihat di playlist Kak Wafik atau mungkin di channel Kak Wafik. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantinya kita akan membahas cara mencari kata di dalam kamus. Kamus cetak. Nah, kamus itu ada banyak jenisnya. Ada kamus cetak dan ada kamus elektronik atau kamus internet itu ya. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai dengan abjad. Perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. Mungkin kalian sudah sering menggunakan kamus ya teman-teman. Jadi semisal kalian mau mencari lari. Nah, kalian cari huruf L terlebih dahulu, lalu setelah itu A dan R. Lari. Nah, seperti itu. Contoh yang pertama, di sini ada panik. Nah, ketika kalian mencari panik, kalian cari huruf P terlebih dahulu. Bagian huruf P, nanti kalau sudah ketemu huruf P, kalian cari huruf A. Jadinya kan PA. Lalu kalian cari N. Setelah PAN jadi satu, nah di situ nanti kalian lihat ada nggak kata panik di situ. Nah, lalu kalian lihat panik itu termasuk kelas adjektif atau kata sifat yang artinya begini, begini, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Atau mungkin berkonsultasi. Nah, berkonsultasi ini ada tambahan ber, teman-teman. Kata dasarnya adalah konsultasi. Nah, kalian cari yang huruf K terlebih dahulu. Konsultasi. Nah, seperti itu. Huruf N sebelum arti kata konsultasi menunjukkan bahwa kata konsultasi termasuk kata nomina atau kata benda, dan kata berkonsultasi termasuk kelas verbal atau kata kerja, verb ya. Verb. Konsultasi. Nah, di sini kan ada huruf V. Nah, seperti ini. Kadang ada huruf N. Nah, seperti itu. N itu berarti kata benda. Ketika V seperti ini berarti kata kerja. Kalian bisa buka di HTTP yang kemarin Kak Wafik sudah beri alamatnya, yaitu KBBI Kemendikbud ya. Kalian cari di Google, lalu kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Kalian tulis pencarian, misalnya kalian tulis panik, atau mungkin kalian ingin tulis bingung dan lain sebagainya, lalu kalian klik ini. Nanti akan muncul beberapa tulisan atau beberapa arti dari kata tersebut. Nah, KBBI Kemendikbud ini ya. Kesukaan orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang suka bermain kelereng, memelihara kucing, dan lain sebagainya. Ada yang suka sekali makan durian. Ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian. Bahkan baunya saja sudah pusing ya.
Bagaimana dengan sepupu atau teman kalian? Apakah kesukaan atau ketidaksukaan mereka? Untuk mengetahui, tanyakan lewat surat. Tentu saja kalian ceritakan dahulu sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalian juga boleh menceritakan tentang apa yang membuat kalian takut. Tuliskan surat tersebut di buku kalian. Kalian juga boleh melengkapinya dengan gambar. Jangan lupa, gunakan sebanyak mungkin kosakata baru yang kalian dapat pada bab ini. Nah, di sini ada suratan. Semarang 23 Agustus 2020. Salam Bimo. Apa kabarmu? Semoga kamu serta Om dan Tante sehat semua ya. Kami di sini juga baik-baik saja. Ingat tidak pohon jambu yang ada di depan rumahku? Nah, sekarang pohon jambu itu sudah besar dan tinggi. Aku suka sekali memanjatnya. Memanjat sudah menjadi hobiku. Kadang aku belajar dan membaca buku di atas pohon itu. Suatu kali atau sesekali tanganku tidak sengaja menyenggol ulat. Gatal sekali. Sejak itu aku takut setiap melihat ulat. Aku pikir mungkin aku fobia ulat. Tetapi kata ibuku aku hanya takut biasa. Bagaimana denganmu? Apa hobimu? Apa yang tidak kamu suka? Salam hangat, Abdul penyuka durian. Nah, di sini diterangkan bahwa Abdul membuat surat untuk Bimo temannya ya. Kalian juga dapat membuat surat seperti ini kepada teman kalian yang jauh, lalu kalian kirim lewat kantor pos. Proyek kamus. Masih ingatkah proyek kamus yang telah kalian buat di kelas 3? Kalian bisa melanjutkan proyek tersebut atau membuat kotak baru. Selain kata-kata baru yang kamu pelajari dari cerita tak muat lagi dan suka dan tidak suka ke kamus kartu, kalian dapat mempelajari kembali kata-kata baru tersebut setiap saat. Nah, di sini ada cara untuk membuat proyek kamus. Alat dan bahannya: kertas bekas, karton bekas, kardus bekas, lem, pensil, penggaris, dan gunting. Caranya, guntinglah kertas atau karton berukuran 10 x 10 cm. Buatlah kotak dari karton atau kardus bekas. Kalian juga dapat langsung memakai kotak karton kecil yang ada untuk membuat kartu-kartu kalian. Tuliskan kata-kata yang baru kalian ketahui di bagian depan kartu. Tuliskan juga nama kalian, tanggal kartu itu ditulis, kelas kata, serta arti kata. Untuk arti kata, kalian tidak harus menuliskannya persis seperti di dalam kamus. Kalian dapat menuliskan arti dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, ini contohnya ada sigap. Kalian boleh menulis kata dalam tulisan indah. Kata sifat. Sebelum memeriksa ke dalam kamus, coba tebak kata tersebut termasuk kelompok kata apa? Kata sifat, kata kerja, kata ganti, atau yang lainnya. Lalu kalian bebas menuliskan arti kata dengan kalimat sendiri sesuai pemahaman kalian. Kalian boleh membuat gambar untuk menambahkan pemahaman kalian. Nah, seperti ini ya. Ini ada gambar kucing. Imut sekali ya kucingnya, seperti adik saya. Nah, jurnal membaca. Jurnal membaca kita akan buat lebih besar. Nah, seperti ini.
Kalian bisa membaca buku, lalu kalian tulis di sini. Bukunya bisa berupa buku di internet atau yang lainnya ya, atau buku majalah dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa membacanya di sekolah, setelah pelajaran, sebelum pembelajaran, sepulang sekolah, setelah belajar di rumah, dan lain sebagainya. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti berikut ini. Misalnya kalian telah membaca buku atau tulisan kegemaran yang langka, nama koran atau majalah. Nah, kalian bisa menggunakan Bobo ID. Di sini Kak Wafik ambil dari internet ya. Jadi Kak Wafik tulis bobo.id. Nama penulisnya ada Widya Suwarna. Nama ilustratornya tidak ada. Buku atau tulisan ini bercerita tentang kegemaran setiap orang berbeda. Jadi ada anak yang suka makan kaki ayam. Nah, suatu ketika dia memakan itu dan dilihat oleh temannya. Temannya langsung berkata, "Loh, kok kamu suka kaki ayam sih?" Nah, seperti itu. Kalimat yang paling saya sukai dari buku ini adalah, apakah kalau misalnya si Rita suka makan daun pepaya yang pahit, semua anak di kelas harus mengikuti kegemarannya? Saya suka sekali kata-kata ini. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan bahwa kegemaran setiap orang itu berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling berteman ya. Tahukah kalian bahwa Perpustakaan Nasional memiliki perpustakaan digital, yaitu iPusnas? Di aplikasi iPusnas ini, kalian bisa meminjam berbagai buku secara gratis. Selain iPusnas, juga ada beberapa perpustakaan digital lainnya. Mintalah bantuan guru atau orang tua kalian. Nah, di sini ada beberapa perpustakaan digital tak berbayar yang dapat kalian kunjungi. Badan Bahasa, iPusnas.id. Lalu itu bisa kalian lakukan ya teman-teman ketika kalian ingin meminjam buku. Di sini ada refleksi. Kalian bisa menyentang sesuai dengan kepahaman yang telah kalian dapat. Memahami ide pokok yang disampaikan dalam cerita yang dibacakan guru. Nah, bisa kalian centang ketika kalian sudah bisa. Namun ketika ada satu materi yang belum atau masih perlu belajar, itu kalian centang di bagian ini juga tidak apa-apa. Ini sesuaikan dengan kemampuan kalian yang sudah kalian dapat di pembelajaran ini. Lengkapi pernyataan berikut ini di buku kalian. Seandainya saya mempunyai teman penakut, tindakan apa yang akan saya lakukan? Saya akan menemaninya, menghibur, dan menunjukkan bahwa ketakutannya tak beralasan. Nah, seperti itu. Kenapa saya memilih hal tersebut? Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena sesama teman harus saling membantu. Kita itu adalah makhluk sosial, yaitu akan butuh pada orang lain. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Oh ya teman-teman, Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan ya. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.